Bacaan yang diperdengarkan oleh gereja di hari Selasa Pekan Advent yang ketiga ini bukan berkisah tentang mukjizat Yesus yang spektakuler, tetapi berupa pengajaran Yesus dari dialog sebuah keluarga yang sangat sederhana, yaitu dialog antara seorang ayah dengan dua putranya. Ayahnya berkata kepada anak-anaknya, "Pergilah bekerja di kebun anggur." Tanpa paksaan, tanpa ancaman, tanpa khotbah yang panjang, sebuah permintaan yang sederhana. Anak yang pertama menjawab, "Baik Bapak." Jawaban yang santun, jawaban yang enak didengar telinga. Tetapi anak yang pertama ini tidak pergi. Sementara anak yang kedua, "Aku tidak mau." Jawabannya kasar, frontal, terkesan menutup pintu. Tetapi setelah itu, ia menyesal dan pergi juga bekerja di kebun anggur. Kalau Yesus melanjutkan pertanyaannya kepada kita, menurutmu anak manakah yang berbakti kepada orang tuanya? Mari kita refleksikan di dalam hidup kita. Mungkin kita juga pernah seperti anak yang pertama. Kita pandai berkata-kata yang baik. Kita sering mengatakan amin, artinya setuju, siap, sanggup. Tetapi betulkah yang kita katakan itu kita ekspresikan dalam tindakan nyata? Begitu mengakhiri perayaan Ekaristi, marilah pergi kita diutus dan kita menjawab dengan mantap, amin. Betulkah begitu keluar dari pintu gereja kita betul-betul menyadari saya mau menjadi utusan Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah masyarakat? Pembaruan janji baptis, sanggupkah saudara? Ya, kami sanggup. Betulkah jawaban-jawaban itu juga sudah kita ekspresikan di dalam hidup kita sehari-hari atau di dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami? Betulkah yang kita katakan di dalam doa itu juga kita lakukan dalam perilaku hidup kita sehari-hari? Kalau sesekali masih belum, jangan-jangan kita masih seperti anak yang pertama. Kita tahu mana yang baik, kita paham mana yang benar, tetapi terkadang langkah kita masih berhenti di tempat. Maka dalam bacaan hari ini Yesus juga berkata, ketahuilah bahwa pemungut cukai dan pelacur-pelacur itu akan mendahului kamu masuk kerajaan Allah. Mereka memang bukan teladan moral, tetapi mereka adalah teladan dalam keberanian untuk melakukan pertobatan. Hidup kita lebih ditentukan, lebih berguna, lebih ditujukan untuk masa yang akan datang. Setiap orang punya masa lalu dan tidak seorang pun bisa menghapus masa lalu. Tidak masalah kalau mungkin dulu kita pernah berkata tidak mau. Ketika ada peluang untuk pelayanan, kita mengatakan, ya saya sibuk, ya nanti saja saya tidak bersedia atau yang lain-lain. Tidak masalah, selama kita di masa Advent ini kita menyadari bahwa dulu kita pernah menolak Tuhan, ke depan bagaimana kita kembali memalangkan wajah kita menuju ke wajah Allah. Sehingga masa Advent, masa merefleksikan masa lalu, dan ketika kita menyadari ada hal-hal yang tidak baik di masa lalu, ketika kita pernah menolak Tuhan, masa Advent adalah masa yang jujur untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita dan kita mengarahkan hidup kita hanya kepada wajah Allah. Burung kutilang bertengger di dahan, begitu romantis karena berduaan. Kualitas hidup ditentukan oleh tindakan, bukan semata-mata pada jawaban.
Akhirnya, kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.